tekankan adalah kenapa melakukan identifikasi masalah ini penting. Kenapa kita harus capek-capek mengidentifikasi masalah? Kenapa nggak ada masalah yang kita lihat aja lah yang kita selesaikan? Kenapa kita harus menggunakan metode yang menjelimet untuk kita apa istilahnya? Untuk kita lakukan intervensi, untuk kita lakukan perubahan. Karena program kesehatan itu akan lemah apabila masalah yang dipilih itu tidak didefinisikan dengan jelas. Jadi masalah itu harus terdefinisikan dengan jelas, nggak bisa pokoknya ada, harus terdefinisikan dengan jelas gitu ya. Masalahnya itu apa? Jelas kita terdefinisikan. Misalnya kita melihat hari ini banyak eh, tingkat kematian di jalan raya tinggi gitu ya. Tingkat kematian di jalan raya itu tinggi. Nah, itu harus terdefinisikan gitu kan. Terdefinisikan dalam artian eh, di jalan rayanya mana nih, jalan raya yang mana nih gitu kan. Kemudian kapan kejadian itu lebih banyak terjadi gitu. Nah, dari situ supaya nanti untuk kelihatan polanya sehingga kita menyelesaikan masalahnya pun bisa jauh lebih spesifik, bisa jauh lebih masuk efektif. Kalau kita hanya bilang masalah masalah tingkat kematian di jalan raya itu tinggi, buat teman-teman di apa namanya di daerah-daerah yang mana misalnya di Mahakam Ulu itu nggak relevan, masalah itu nggak relevan. Kenapa? Karena di Mahakam Ulu mungkin banyak yang meninggal bukan karena kecelakaan di jalan raya gitu, karena tenggelam di sungai gitu misalnya ya. Atau misalnya meninggal karena tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena jauh gitu untuk mencapai layanan kesehatan yang baik itu harus ke Samarinda atau ke Palembang gitu misalnya atau minimal ke Bontang gitu misalnya. Jadi em, harus terdefinisikan dengan jelas masalahnya itu di mana, kapan itu terjadinya, karena pasti ada pattern-pattern tertentu gitu ya. Sehingga kita bisa tahu nanti penyebabnya, masalahnya seperti apa. Kalau tidak terdefinisikan dengan jelas, maka belakang apa namanya ya, indikator-indikator ataupun upaya-upaya yang kita lakukan itu menjadi tidak saling terhubung secara logis. Ingin menyelesaikan masalah stunting gitu misalnya ya, maka kan ada indikatornya, ada intervensinya. Kapan seharusnya mereka diintervensi dan lain-lain. Sehingga itu bisa dirunut secara logis sebetulnya. Jadi apa namanya ya? Menyelesaikan sebuah masalah kesehatan itu bukan rocket science gitu kan. Tapi memang ada tahapan-tahapannya, ada intervensi yang harus dilakukan dan ada apa namanya? Upaya-upaya yang eh, pernah terjadi gitu ya di negara lain dan itu berhasil sehingga kita tidak berada di ruang hampa. Identifikasi masalah yang baik, kita bisa tahu gitu ya, membedakan antara gejala, penyebab, dan konsekuensi, sehingga intervensi tidak hanya menjawab masalah di permukaan, tapi juga determinan utama yang mendasarnya. Ketika berbicara masalah stunting gitu misalnya ya, kalau masalahnya terdefinisikan dengan jelas, dengan detail, em, kita bahkan tahu gitu ya penyebabnya itu apa, kapan itu di mana itu banyaknya terjadi pada siapa sehingga kita bisa langsung menyelesaikan masalah strukturalnya gitu. Misalnya gini, ada em, ada masalah gitu kan, ada masalah apa namanya kecelakaan misalnya ya di sepanjang jalan Insinyur Haji Juanda gitu misalnya ya, tingkat kecelakaannya itu setiap hari ada 5 kasus misalnya, ada 5 case kecelakaan. Untuk menyelesaikan masalahnya, kalau kita tidak definisikan dengan jelas gitu ya masalahnya, pasti orang-orang akan bilang, ah itu kembali ke pengemudinya masing-masing gitu ya. Kembali pengemudinya masing-masing. Padahal tidak sesederhana kembali ke pengemudinya masing-masing gitu ya. Kalau kita lihat mungkin bisa
bisa tahu polanya gitu ya, bisa tahu polanya. Atau bukan kecelakaan deh, misalnya apa ya yang sering terjadi di Ciputat, truk mogok setelah flyover Ciputat. Dulu waktu saya ke kantor masih naik mobil, seminggu ada hampir seminggu sekali atau seminggu dua kali ada truk mogok setelah flyover Ciputat kalau dari arah ini ya, kalau dari arah perempatan Gaplek itu terus lewat terus naik flyover Ciputat turun, nah di situ selalu ada truk mogok gitu. Saya pernah komplain, gitu kan, pernah komplain ke sosial media pemerintah, nggak ditanggepin sih gitu. Tapi sebetulnya case mogok truk itu bukan cuma di situ gitu ya, yang sering terjadi ya. Sering terjadi juga itu di dekat Selapa Porli di Pasar Jumat. Itu kalau udah masuk wilayah Jakarta. Eh, ke Jakarta lebih enak komplainnya karena ada aplikasi dan direspon langsung gitu ya. Pernah sekali saya meresponnya, saya komplain gitu ya, ada truk mogok, efeknya itu panjang banget, truk mogoknya di Selapa, ekornya itu sampai Pasar Ciputat, yang jadinya saya terlambat banget gitu kan, nyampe kantor. Padahal dari rumah udah jam 6 pagi, tapi nyampe kantor nggak nyampe jam 8. Saya lapor gitu ke Jaki dan lain-lain, ya eh, mereka kemudian ngasih reportnya itu masalah sudah selesaikan, truk sudah diderek gitu kan. Jadi menurut mereka menyelesaikan masalah truk mogok itu adalah dengan menderek truk, kata Dishub Pemprov DKI. Karena saya nggak bisa komplain ke Tangsel. Eh, bingung juga Tangsel, Tangsel autopilot gitu kan. Kalau kalau Jakarta masih mending, walaupun ya jawabannya tidak memuaskan. Jadi ada truk mogok, jawabannya dijawab oleh Dishubnya itu adalah sudah dilakukan penanganan oleh petugas. It means sudah diderek. Pertanyaannya, apakah itu menyelesaikan masalah? Menurut teman-teman menyelesaikan masalah nggak? Menderek truk mogok. Enggak, Pak. Masalahnya apa? Eh, kenapa nggak menyelesaikan masalah, Mbak Reni? Karena mobilnya tetap mogok. Cuman mindahin doang. Karena mobilnya tetap mogok, cuma mindahin doang lokasi gitu. Ada lagi nggak pendapat yang lain, teman-teman? Kenapa? Nih, kasus truk mogok itu nggak bisa diselesaikan cuma dengan menderek. Kenapa kira-kira? Kita belajar mengidentifikasi masalah ini. Izin, Pak. Ya, silahkan, Mbak Novi. Hmm, kalau untuk kasus truk yang mogok, saat itu menyelesaikan masalah yang saat itu terjadi untuk mengurai kemacetan, iya, itu adalah penyelesaian yang untuk kemacetan saat ini. Tapi untuk kemacetan yang lebih panjang, untuk jangka panjang, itu tidak menyelesaikan karena eh, kemacetan itu harusnya bisa lebih terurai dengan adanya regulasi untuk apa namanya? eh, pekerja menggunakan transportasi umum atau seperti dengan negara-negara yang maju yang lain sehingga itu dapat apa namanya menyelesaikan masalah kemacetan tersebut. Tapi untuk menderek truk yang mogok itu tersebut terselesaikan saat itu untuk mengurai sedikit, tetapi tidak menyelesaikan masalah, Pak. Oke, terima kasih. Untuk kasus-kasus yang sifatnya apa? Urgent, ya, urgent, kemudian hujan terus banget, sorry. Kasus-kasus yang sifatnya urgent dan juga apa namanya? Harus segera diselesaikan, menderek itu mungkin menyelesaikan masalah ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kasus serupa tidak akan terulang lagi gitu ya di masa yang akan datang. Kasus truk mogok ini pasti terulang. Saya yakin pasti terulang. Kenapa? Karena ini masalahnya tidak terdefinisikan nih sama orang-orang Pemprov ini gitu ya. Kalau kita lihat harusnya ditelaah dong, kenapa apa sih yang menyebabkan truk itu mogok? Pertama, truk itu mogok karena kelebihan muatan, odol ya.
over dimension overload, odol yang pertama. Yang kedua, kendaraannya juga sudah banyak yang tua dan secara kinerja mesin itu sudah nggak perform lagi gitu ya. Oleh karena itu menyelesaikan masalah hanya dengan mogok, derek, nggak akan selesai gitu. Nggak akan selesai, nggak akan perusahaan ataupun operator mobil itu akan mobil ekspedisi ya, akan punya efek jera, enggak gitu ya. Maka yang harus diselesaikan tuh apa? Yang harus diselesaikan itu adalah mengeliminasi truk mogoknya. Gimana caranya? Kasih sanksi yang tegas. Misalnya nih ada truk mogok, odol, langsung kandangin. 1 bulan aja dikandangin. Udah, kapok gitu pengusaha tuh. Karena mereka rugi, gitu kan. Tapi harus konsisten. Masalahnya penegakan hukum kita juga ya tahu sendiri gitu kan. Ada masalah pelanggaran lalu lintas 50.000, 100.000 selesai gitu. Kalau itunya nggak konsisten ya sama aja bohong gitu. Nah, untuk menyelesaikan itu satu tadi ya, pengendalian odol, yang kedua ya ada penegakan hukum juga untuk kendaraan-kendaraan yang sudah tidak lolos lagi uji kelayakan. Karena itu pasti berulang, teman-teman. Dan itu pattern-nya berulang gitu ya. Saya sebagai yang sering lewat dulu ya, waktu masih kerja di WHO hampir seminggu 3 kali gitu ya. Sering lewat itu hampir tiap minggu tuh ada aja gitu yang kasus-kasus seperti itu. Nah, dalam masalah kesehatan pun sama. Kita nggak bisa ngelihat itu cuma di permukaan doang gitu ya. Menyelesaikan masalah gizi dengan ngasih makan itu menyelesaikan masalah di permukaan, tapi kita harus lihat kenapa dong lebih detail lagi gitu ya. Orang tersebut bisa punya masalah gizi. Pangkal paling penyebab utamanya gitu ya, menurut saya adalah karena tidak ada orang tersebut tidak punya banyak pilihan untuk makanan-makanan yang sehat, untuk makanan-makanan yang memenuhi standar gizi itu mereka nggak punya pilihan untuk membeli tersebut. Kenapa nggak punya pilihan? Karena harganya mahal, karena aksesnya terbatas, dan lain-lain. Makan Indomie jauh lebih murah gitu kan, dibandingkan dengan membeli makan sayur gitu ya dan makan protein gitu kan. Itu jauh lebih murah makan Indomie gitu. Nah, jadi kita harus menyelesaikan masalah itu dari pangkalnya, dari akarnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan setelah mengikuti mata kuliah ini teman-teman bisa berpikir eh saya itu sering mengistilahkan adalah berpikir sistem gitu ya. Karena sistem itu influence behavior. Perilaku kita itu sangat dipengaruhi oleh sistem atau kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Eh, Tidak bisa semuanya itu diselesaikan kembali kepada diri masing-masing.
belum tentu kita punya waktu untuk menyelesaikannya. Pada saat COVID kemarin sempat ada menteri yang bilang gitu ya, kan udah di warning ya sama sama eh, orang-orang Kesmas sudah di warning gitu ya, sama pakar-pakar epidemiologi, pakar-pakar Kesmas sudah di warning. Ini kalau tidak pengendaliannya itu tidak dilakukan dengan cepat dan juga taktis, sistem kesehatan kita akan kewalahan. Ada menteri yang bilang nggak akan kewalahan. Kita bisa membangun 1.000-2.000 bed perawatan gitu ya. Itu kan langsung banyak yang protes. Kenapa? Karena oke, membangun infrastruktur gampang, tapi orangnya kan nggak semudah itu gitu ya. Siapa yang mau memberikan pelayanannya? Dokternya segitu-segitu aja, perawatnya segitu-segitu aja. Dan mereka tidak bisa tiba-tiba berubah dalam satu malam langsung eh, jadi memberikan pelayanan gitu. Nggak kayak gitu juga kayak gitu ya. Jadi sumber daya itu pasti terbatas. Meskipun kita punya uang dalam konteksnya ya. Kita punya uang, tapi waktu kita terbatas, orangnya mungkin terbatas dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan em, tindakan-tindakan untuk menyelesaikan masalah itu yang komprehensif. Dan ketika kita bisa mengidentifikasi masalah dengan benar, kita bisa juga memudahkan komunikasi kita dengan misalnya kita punya program nih, kemudian kita harus diimplementasikan. Kan nggak mungkin gitu ya, kita sendiri yang melaksanakan. Saya sekarang misalnya sedang ada project untuk ini, untuk apa namanya, untuk melakukan surveillance berbasis masyarakat di komunitas adat. Itu kan nggak bisa gitu ya. Saya datang ke sana gitu, kemudian dengan saya datang ke sana masyarakat adat langsung mau melapor kalau ada kejadian-kejadian, kan nggak kayak gitu ya. Kita perlu banyak kerjasama dengan banyak stakeholder dan lain-lain gitu ya. Nggak mungkin juga kita mau apa namanya, bisa gitu, bukan mau ya, nggak mungkin juga kita bisa tinggal di bersama masyarakat adat itu berbulan-bulan gitu, yang sampai pada akhirnya mereka bisa melaporkan sendiri kalau ada unusual health event gitu ya, kalau ada masalah kesehatan yang tidak biasa gitu. Kan nggak kayak gitu ya. Kita harus kerjasama dengan LSM lokal mungkin, dengan tokoh masyarakat, dengan puskesmas yang melayani masyarakat adat tersebut, dan lain-lain. So, dengan kita mendefinisikan masalah dengan jelas, kita lebih mudah mengkomunikasikannya ke stakeholder atau mitra-mitra kita yang melakukan implementasi program atau yang membuat kebijakan. Jadi, identifikasi masalah menjadi salah satu kunci pertama gitu ya. Nanti masih ada kunci-kunci yang lain ya. Tapi kunci pertama, once kunci pertamanya ini salah, ke belakangnya juga akan salah. Sehingga analisis identifikasi masalah ini perlu dilakukan dengan baik. Nah, apa sih sebetulnya masalah kesehatan masyarakat gitu ya? Yang akan kita identifikasi tentunya adalah masalah kesehatan masyarakat, bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah hubungan internasional, bukan masalah yang lain, masalah kesehatan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan masalah kesehatan masyarakat? Masalah kesehatan masyarakat adalah kondisi yang mempengaruhi kesehatan suatu populasi, menunjukkan beban yang bermakna. Jadi kalau masalah ini ada gitu ya, menjadi beban secara ekonomi bagi em, pemerintah, bagi pelayanan kesehatan, bagi keluarganya, menjadi beban yang bermakna, artinya sangat memberatkan secara ekonomi dan membutuhkan respons kolektif. Nggak bisa diselesaikan oleh satu orang, nggak bisa diselesaikan oleh satu keluarga. Perlu direspon bersama-sama melalui berbagai macam cara gitu ya, dengan kebijakan, dengan program, dengan pelayanan, dengan social marketing dan behavioral change, atau intervensi di level lingkungan. Jadi masalah kesehatan itu punya beban yang bermakna dan tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu dorongan
kolektif. Perlu upaya-upaya kolektif beyond individual yang mengalami masalah tersebut. Pertanyaan saya, teman-teman, buat teman-teman semua. Menurut teman-teman, hipertensi itu masalah kesehatan masyarakat atau bukan? Kalau berdasarkan definisi ini. Suara saya terdengar kan ya? Lagi sama dulu, Mbak. Aduh, Masalah kesehatan masyarakat bukan hipertensi. Teman-teman, Bisa masuk ke dalam masalah. kenapa kalau berdasarkan definisi itu? Hipertensi masuk ke dalam masalah, Mbak Novi. Karena kalau dari definisi ini adalah kondisi yang mempengaruhi kesehatan suatu populasi, Pak. Sedangkan hipertensi itu sendiri banyak di sebenarnya semua orang mempunyai risiko untuk hipertensi, tetapi dengan kondisi masyarakat yang saat ini, apalagi dengan masyarakat urban, itu tingkat sosial ekonomi itu menjadi salah satu pemicu terjadinya hipertensi, karena kalau misalnya dengan kondisi ekonomi, pendidikan dan sosial yang buruk, artinya masyarakat tidak akan melakukan pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat gitu, untuk menghindari terjadinya penyakit-penyakit risiko hipertensi itu sendiri, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi argumennya adalah kasusnya banyak dan semua orang memiliki risiko untuk terkena hipertensi. Iya, betul. Tetapi yang berisiko tertinggi ya dari tingkat sosial ekonomi itu sendiri, Pak. Kemudian pendidikan itu sangat berpengaruh. Jadi sosial ekonomi dan pendidikan itu adalah masalah kesehatan masyarakat yang pada akhirnya nanti akan berdampak kepada kesehatan. Nah, hipertensi masalah kesehatan masyarakat bukan masalah ya. Pertama, bebannya besar bermakna, yes. Kenapa? Satu, jumlahnya banyak. Orang yang terkena hipertensi di Indonesia banyak gitu ya. Jadi secara jumlah banyak. Yang kedua, hipertensi ini berdampak pada berbagai macam eh, komorbiditas gitu ya. Once seseorang hipertensi, maka risiko dia serangan jantung, risiko dia kena stroke, itu jadi jauh lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena apa namanya? Sorry, bukan kenapa lebih tinggi. Dengan mereka dengan banyak orang yang terkena serangan jantung dan stroke, maka risiko untuk kematian prematur jauh lebih tinggi, mati muda jauh lebih tinggi. Masih umur 40-an tahun gitu ya, masih fit harusnya, tapi karena hipertensi, akhirnya akhirnya progresnya jadi kena jantung, meninggal di usia prime-nya. 40-an tahun kan masih prime ya. Eh, saya selalu dinasehati sama sama ini sama senior, sama senior. Jangan mau jadi pejabat di bawah usia 40 tahun gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kalau usia masih 30-an tahun masih belum wise dan segala macam lah. Nah, 40 tahun ke atas kan udah matang lah secara secara pemikiran, kemudian keluarga juga anak-anak itu relatif sudah besar dan lain-lain sehingga sudah bisa mulai dilepas. Anyway, tapi gara-gara eh, hipertensi itu banyak gitu kan. Saya melihat lah banyak case eh, orang yang masih muda semalam masih ngobrol gitu ya, tiba-tiba besoknya ya pagi meninggal gitu karena hipertensi.
karena serangan jantung gitu ya, tapi dia punya riwayat hipertensi, cuma dia nggak mau diobatin karena takut karena ketahuan. Kan lucu juga orang Indonesia itu, nggak mau tahu gitu ya, nggak mau ketahuan kondisinya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa hipertensi ini memiliki beban yang bermakna. Kedua, syarat kedua nih, ada dua syarat nih, nggak cuma bebannya bermakna, tapi ada syarat yang kedua. Syaratnya apa? Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah hipertensi, untuk mencegah orang terkena hipertensi itu apakah bisa diselesaikan dengan tindakan klinis individu? Jawabannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bukannya bukannya eh, faktor risiko itu di apa nih masing-masing orang. Lagi-lagi kalau kita mikirin kayak gitu, buang pemikiran kayak gitu, karena public health cara berpikirnya nggak kayak gitu ya. Cara berpikirnya adalah kenapa sampai orang itu bisa hipertensi gitu kan? Oke lah intake sodium intake-nya tinggi dan lain-lain gitu ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa orang itu bisa sodium intake-nya tinggi? Karena makanan yang tersedia di lingkungan yang tinggi-tinggi sodiumnya dibandingkan dengan makanan yang sehat. Contohnya aja gitu ya, lebih mahal mana? Salad dengan apa ya? Makanan-makanan yang gurih-gurih gitu kan. Makanan-makanan yang gurih-gurih, makanan-makanan ultra processed food. Lebih mahal salad gitu kan. Di situ aja dari pilihan itu saja sudah jelas tidak ada istilahnya itu ya food system. Food system di kita itu masih belum mendukung orang-orang untuk bisa hidup jauh lebih sehat. Makanan yang goreng-gorengan jauh lebih banyak tersedia dibandingkan dengan makanan-makanan yang fresh, makanan-makanan yang tinggi serat, makanan-makanan yang buahnya banyak, dan lain-lain. So, untuk menyelesaikan masalah hipertensi itu nggak bisa selesai cuma dengan penyuluhan. Nggak bisa selesai dengan dikasih tahu informasi. Iya, saya tahu gitu ya. Tapi masalahnya, makanan-makanan yang pilihan yang ada, yang gampang, itu yang bisa menyebabkan hipertensi. Coba dibalik kalau makanan yang sehat, yang lebih banyak tersedia, pilihannya jauh lebih eh, sehat gitu kan. Apakah bisa kayak gitu? Bisa gitu ya. Bisa, jawabannya sangat bisa. Banyak case gitu kan, misalnya di eh, Jepang, di beberapa negara Eropa, itu pilihannya jauh lebih banyak makanan yang eh, sehat dibandingkan dengan yang sehat. Kenapa saya bilang jauh lebih makanan yang sehat? Misalnya gitu ya, di Jepang kan mostly makanan rebus-rebusan kayak gitu kan. Baru sekarang-sekarang aja mulai ada apa yang suka digoreng itu apa namanya? Kok saya jadi lupa tiba-tiba. Sayur-sayuran yang digoreng itu apa namanya? Eh, Bawang bombay digoreng, terus bayam digoreng, apa tuh namanya? Saya lupa. Itulah pokoknya ya di Jepang itu. Tapi kalau teman-teman pergi ke di Jepang yang ini kan Lawson ya, Lawson di Jepang itu lihat aja makanan makanan di eh, kulkas-kulkas di Lawson. Itu lebih banyak makanan-makanan yang menurut saya itu jauh lebih sehat dibandingkan dengan makanan-makanan yang tidak sehatnya. Dan harganya juga jauh lebih murah. Sehingga orang-orang ya pada akhirnya terpaksa gitu ya. Beda misalnya dengan di Amerika, lebih banyak makanan-makanan yang tidak sehat. Ayam goreng, kentang goreng, dan segala macam itu jauh lebih mudah ditemukan dibandingkan dengan makanan-makanan yang rebusan, makanan-makanan yang eh, seratnya tinggi gitu ya. Di Amerika lebih lebih mudah dan lebih murah nyari burger, sehingga nggak heran kalau di Amerika misalnya umur harapan hidupnya lebih pendek dibandingkan dengan orang-orang Jepang. Jadi intervensinya itu tidak bisa diselesaikan oleh tindakan klinis semata, tapi harus ada
upaya kolektif, upaya yang jauh lebih besar pada level kebijakan, pada level program, pada level layanan, dan lain-lain. Atau misalnya contohnya lain adalah imunisasi. Orang-orang nggak mau imunisasi gitu ya. Apakah kita bisa selesai dengan ngasih tahu ke orang tuanya, Bapak Ibu, imunisasi itu penting karena bisa mencegah anak-anak dari penyakit-penyakit menular. Apakah selesai kayak gitu? Enggak. Orang tua akan bilang nggak mau, anak saya nggak mau dikasih serum yang di dalamnya itu adalah chipnya, nanti dia bla bla bla, teori konspirasi kayak gitu. Malah kayak gitu kan. Maka gimana cara menyelesaikannya? Ya banyak cara. Contoh ya, beberapa negara sudah melakukan hal itu. Misalnya kalau mau sekolah itu harus punya bukti eh, telah imunisasi. Kenapa? Karena kalau dia belum imunisasi, dia itu bisa berpotensi membawa masalah kesehatan, bisa berpotensi membawa masalah eh, penyakit. Contoh misalnya apa ya? Polio, PDP2, vaksin derived polio virus. Jadi virus polio yang didapatkan bukan dari lingkungan, tapi dari apa namanya ya, dari vaksin. Vaksin itu, vaksin polio itu kan apa namanya, melemahkan virusnya kan. Nah, si virusnya ini ternyata tetap jadi virus dan itu akan menjadi masalah kalau misalnya ke anak yang belum divaksin. Anak kita udah divaksin, anak yang lain belum divaksin. Nah, anak kita ini membawa virus polio. Buat anak kita itu jauh lebih kuat. Kenapa? Karena kalau ada virus polio di alam dia bisa bisa menghandlenya. Tapi buat anak orang lain itu bisa berpotensi menjadi masalah yang serius. Makanya harus diimunisasi semuanya. Nggak cuma bisa satu atau dua orang, nggak cuma milih-milih. Karena kalau enggak, ya anak ini bisa kena, atau anak ini bisa membawa vaksin derived poliovirus itu dari tempat lain. Jadi menyelesaikan masalah itu harus, masalah kesehatan masyarakat itu harus kolektif. Tapi langkah pertama adalah masalah ini banyak nggak di masyarakat atau bermakna nggak begitu ya. Meskipun sedikit, tapi ada beberapa masalah yang bermakna gitu ya. Misalnya kanker, kanker itu kan sedikit ya. Tapi apakah bermakna? Jelas bermakna. Once seseorang terkena kanker, itu pengobatannya luar biasa dari segi biaya, dari segi eh, apa namanya keberhasilan pengobatan dan lain-lain gitu. Itu sangat membebani keluarga, sangat membebani sistem kesehatan, apalagi sudah cover sama JKN dan lain-lain. So meskipun jumlahnya kecil, tetap jadi bermakna gitu ya secara beban. Jadi pertama bebannya harus bermakna, yang kedua ini harus diselesaikan oleh eh, respons kolektif, nggak bisa cuma sekedar tindakan klinis individu. Biasanya kalau bebannya besar itu pasti nggak mungkin diselesaikan oleh tindakan klinis individu. Nah itu yang dimaksud dengan masalah kesehatan masyarakat. Tapi apakah semua masalah itu perlu diprioritaskan? Kalau kita semua kalau kita ingin menyelesaikan semua masalah, jawabannya nggak mungkin. Kita bukan superhuman gitu ya. Kita punya banyak keterbatasan dan nggak bisa kita menyelesaikan semua hal dalam satu waktu. Maka harus ada priority setting, menentukan prioritas. Biasanya masalah-masalah yang ditentukan prioritas itu yang memiliki magnitudo tinggi. Misalnya jumlah kasusnya banyak, atau prevalensinya walaupun kecil meningkat secara signifikan, atau dia memberikan dampak yang luas bagi produktivitas. Misalnya kanker, kasusnya sedikit, tapi once ada pegawai kita yang kena kanker misalnya, atau rekan kerja kita yang kena kanker, udah gitu kan. Most likely kita akan kehilangan orang yang bertalenta. Bisa jadi orang yang kena kanker tersebut sangat bertalenta, sangat diandalkan di tim kita. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Atau memiliki beban yang besar terhadap pembiayaan kesehatan,
dan juga keluarganya. Jadi masalah ini yang harus diprioritaskan adalah masalah-masalah yang memiliki magnitudo tinggi. Selain selain memiliki magnitudo tinggi tadi atau dampaknya besar tadi gitu ya, kita juga perlu melihat masalah ini tuh feasible untuk diselesaikan. Karena ada beberapa masalah yang memiliki magnitudo tinggi tapi susah untuk diselesaikan. Jadi tidak terlalu menjadi eh, prioritas gitu ya, karena memang susah untuk menyelesaikannya susah. Dan apa namanya? Oleh karena itu, untuk kita mengetahui seberapa besar magnitudonya, seberapa besar dampaknya, maka kita harus lihat data. Jadi bukan pakai perkiraan-perkiraan, bukan pakai cocokologi, enggak, pakai data. Ya. Jadi untuk melihat sebuah masalah magnitudo, sebuah masalah, apakah masalah itu memiliki beban bermakna atau tidak, itu lihatnya data. Datanya bisa dari sumber kuantitatif, survei, survei di pos populasi, bisa juga dilakukan dengan apa namanya dengan facility based surveillance dan lain-lain gitu ya. Bisa juga dilakukan secara kualitatif untuk melihat konteks yang lebih mendalam dari sebuah masalah, untuk melihat eh, masalah jauh lebih komprehensif. Misalnya kita ingin tahu gitu ya, seberapa signifikan sih gitu ya, atau gini, misalnya kita ingin lihat gitu ya, kenapa sih orang-orang tidak mau melakukan screening apa kanker serviks gitu misalnya, nggak mau, kenapa? Kalau kita hanya kuantitatif, pakai kita kan nyari variabelnya, misalnya pendidikan, usia, apalagi pengetahuan dia dan lain-lain gitu ya. Kita cuma sebatas tahu gitu, oh ternyata pendidikan itu mempengaruhi seseorang itu memiliki intensi untuk screening kanker serviks apa enggak, kayak gitu kan. Nah, kalau kualitatif itu bisa lebih dalam lagi. Ternyata mungkin setelah dicek bukan bukan pendidikannya, bukan level pendidikannya gitu, tapi bagaimana literasinya gitu ya. Karena sekarang banyak yang pendidikannya tinggi, tapi menurut saya literasinya kurang gitu kan. Eh, tapi apakah pendidikan ngaruh dengan literasi? Jelas ngaruh gitu kan. Semakin tinggi pendidikan, maka kualitas bahan bacaan, kualitas informasi yang kita bisa serap dan bisa kita proses itu kan jauh lebih tinggi, sehingga pasti ngaruh. Tapi apakah semuanya kayak gitu? Enggak juga. Ada beberapa orang mungkin yang tidak memiliki pendidikan formal yang baik, tapi dia punya literasi yang bagus gitu. Misalnya Buya Hamka, beliau tidak menyelesaikan, saya nggak tahu, kayaknya beliau nggak menyelesaikan SMP apa, nggak selesai lah sampai level SMP. Tapi dia sampai dianugerahi Prof sama Universitas Al Azhar, dapat dapat gelar profesor kehormatan karena ya memang literasi beliau tinggi gitu kan. Kalau sekarang kan misalnya gelar profesor ya profesor nggak tahu gitu kan. Karyanya apa juga kadang-kadang kita kan nggak tahu gitu kan, karyanya itu apa sih, udah udah signifikan apa belum gitu ya. Buya Hamka jelas gitu kan, beliau dapat gelar profesor karena karya-karya beliau, salah satunya Tafsir Al Azhar kayak gitu kan, dan beliau juga banyak mengeluarkan fatwa-fatwa kontemporer, membentuk MUI gitu dan lain-lain, banyak lah kayak gitu. Sekarang kan banyak profesor ataupun doktor honoris causa, nggak tahu kapan kuliahnya, nggak tahu kapan bikin disertasinya, tiba-tiba jadi dokter. eh Nah, data yang diambil itu nggak melulu kita harus turun lapangan, tapi kita juga bisa pakai data sekunder. Data sekunder itu data yang sudah ada gitu ya di fasilitas kesehatan atau orang lain melakukan survei, kemudian kita gali lebih dalam lagi.
itu sangat bisa gitu ya. Dan saya paling suka pakai data sekunder. Ya, data primer juga penting gitu ya, tapi eh, eh, ketika kita ingin melakukan sebuah eh, pencarian data menggunakan data primer, itu harus membutuhkan resources yang besar dan juga dilakukan dengan robust gitu ya. Jadi nggak asal ngambil data. Teman-teman nanti skripsi jangan sampai asal ngambil data gitu ya. Perlu dilakukan secara robust, secara secara eh, metodologinya valid gitu ya. Metodologinya eh, sudah cukup kuat. Nah, setelah kita memiliki data, maka dan kita tahu masalahnya dari data tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah sekarang menganalisis situasi. Jadi dianalisis nih masalahnya. Kenapa ya eh, kasus hipertensi ini banyak terjadi gitu sama sama para pekerja di industri kreatif gitu misalnya. Jadi ada beberapa divisi di perusahaan kalian, ada bagian kreatif. Kenapa orang kreatif ini seringkali misalnya sick leave-nya banyak gitu kan? Sick leave ya, apa namanya, izin izin sakitnya banyak gitu misalnya. Itu kan bisa bisa apa ya? Bisa ditelaah. Nah, penelaahan itu disebut dengan analisis situasi. By definition, analisis situasi adalah proses sistematis untuk memahami kondisi kesehatan di di masyarakat, di populasi, kemudian mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, kemudian bagaimana sistem kesehatan meresponnya, ada apakah sudah cukup kapasitasnya gitu, atau ada hal-hal lain yang perlu dijawab melalui program atau proyek kesehatan. Tujuan utama bukan cuma menjabarkan bahwa misalnya menjabarkan masalah itu bahwa udah banyak yang meninggal di usia muda gitu ya, di bagian kreatif gitu misalnya. Nggak kayak gitu, tapi ditelaah gitu ya, ditelaah. Iya, kalau dibandingkan dengan yang lain-lain mungkin persentasenya lebih tinggi gitu ya. Kemudian apa sih penyebabnya? Misalnya penyebabnya salah satunya misalnya eh, kebiasaan tidur yang eh, kurang baik gitu. Misalnya orang-orang kreatif misalnya kerjanya baru on malam, pagi-pagi bangunnya kesiangan misalnya kayak gitu ya. Kemudian tingginya konsumsi rokok, orang-orang kreatif identik dengan merokok gitu kan. Karena mereka craving terus dan lain-lain. Lingkungan ininya nggak sehat juga. Atau makanannya nggak sehat karena saking fokusnya pada proyek yang akan dilaksanakan, mereka hanya berpikir makan sekenanya aja gitu ya. Yang dibeli ya udah gitu. Lifestyle-nya dan lain-lain gitu ya, macam-macam. Nah, itu analisis situasi ditelaah kenapa on that particular population itu kasusnya ini menjadi bermakna, sementara di tempat lain itu nggak terlalu besar kayak gitu. Nah, itu sebetulnya inti dari analisis situasi. Nah, analisis situasi ini harus komprehensif dari sisi epidemiologi, ilmu perilaku, sosial, kondisi lingkungan, kapasitas sistem kesehatan, kebijakan dan lain-lain itu harus dilihat gitu ya. Nah, sehingga hasil dari analisis situasi ini nanti bisa merumuskan tujuan yang smart, spesifik, measurable, achievable, realistic, time bound. Smart, spesifik, tujuannya spesifik, measurable, bisa diukur. Jadi kalau kita bikin tujuan harus spesifik dan bisa diukur. Harus jelas gitu ya, ukurnya harus bisa diukur.
banyak yang komplain. Banyak yang komplain ini kan, apa namanya, di tengah eh, efisiensi eh, presiden banyak kunjungan ke luar negeri. Kemudian kan banyak dikomplain kan sama netizen gitu kan. Nah, kemudian muncul kan akun-akun yang membela. Diplomasi itu penting, kondisinya sekarang lagi genting dan lain-lain lah. Kunjungan ke luar negeri itu menghasilkan investasi dan lain-lain. Oke, gitu kan. Pertanyaannya, itu bisa diukur apa enggak? Klaim-klaim itu bisa diukur apa enggak? Let's say misalnya menghasilkan investasi. Buktinya apa? Kayak gitu kan menghasilkan investasi. Itu kan bisa diukur. Kalau menghasilkan investasi berarti ada aliran uang yang masuk ke Indonesia, gitu kan. Ini ada nggak aliran uang yang masuk ke Indonesia? Yang ada keluar. Kenapa keluar? Kok tahu keluar? Iya, dolar naik itu karena aliran dana dari luar negeri itu ditarik lagi. Kenapa? Karena investor nggak percaya kalau tetap uangnya disimpan di situ tuh akan menghasilkan kayak gitu. Sehingga ditariklah besar-besaran uangnya. Efeknya apa? Efeknya dolar banyak dicari, ketika banyak dicari jadi jauh lebih mahal gitu kan. Jadi harus harus ada ukurannya, harus bisa diukur, harus measurable. Atau misalnya di tengah kondisi geopolitik ini kita harus memainkan peran yang baik gitu kan. Pertanyaan saya gitu kan. Kalau kalau gini gini, kalau kalau kita tidak melakukan banyak pendekatan ke setiap blok, kita takut diserang sama Amerika. Pertanyaan saya, Malaysia dari kemarin dia nggak banyak gitu ya. Perdana Menteri Malaysia nggak banyak kungker ke luar negeri. Malaysia diserang nggak? Bahkan Malaysia nggak ikut BOP gitu kan. Mereka nggak takut, cuek-cuek aja. Jadi sesuatu itu harus bisa measurable gitu ya. Tujuan itu harus bisa measurable, bisa diukur, realistis, achievable, bisa di bisa dicap bisa dicapai. Jadi bukan bukan kayak kita ingin membangun koloni di bulan, itu jelas enggak. Mungkin achievable tapi nggak realistis gitu ya. Dengan teknologi yang ada mungkin bisa gitu ya membangun koloni di bulan. Tapi apakah realistis? Enggak. Proyek antariksa itu mahal gitu ya. Dengan kapasitas fiskal kita yang ada, nggak mungkin kita bisa bikin proyek antariksa kayak gitu. Jangankan proyek antariksa, yang di atas langit, apa namanya, eh, mobil nasional aja kita kalah gitu sama Vietnam yang udah punya Finfast gitu kan. Jadi banyak hal yang perlu kita apa namanya susun ketika kita membuat objektif atau tujuan itu harus smart. Dan tujuan itu berasal awalnya dari problem, ya, dari masalah. Karena dari masalah itu kita bisa membuat sebuah tujuan. Let's say misalnya masalah yang kita hadapi sekarang adalah tingginya angka hipertensi. Maka tujuan kita adalah menurunkan angka hipertensi. Harus smart. Menurunkan angka hipertensi dari berapa ke berapa gitu ya. Kondisi sekarang itu berapa? Berapa persen masyarakat Indonesia yang hipertensi, dituruninnya ke berapa? Karena nggak mungkin nol. Itu nggak realistis namanya kalau yang bilang nol. Turunin, let's say sekarang 20% diturunin jadi 15%. Itu misalnya. Measurable nggak? Bisa di-measure, diukur keberhasilannya. Spesifik nggak? Spesifik. Spesifiknya apa? Spesifiknya hipertensi. Diukur, bisa diukur. Smart SMA, achievable nggak? Achievable, bisa. Kenapa? Karena it's not rocket science gitu ya. Eh, bisa kok dilakukan dengan banyak cara gitu untuk menurunkan hipertensi itu. Berbagai negara sudah membuktikannya. Memberikan food choice yang baik, eh, pengendalian konsumsi rokok yang ketat, banyaknya public space untuk orang-orang melakukan physical exercise dan lain-lain. Realistis, realistis, nggak perlu uang banyak, asal kita punya political yang kuat. Time bound, nah PR sekarang time-nya kapan? Kapan nurunin dari 20% sampai 15% ini?
waktunya spesifik. Jadi dari masalah tadi ya, tingginya angka hipertensi, misalnya ada 20% populasi di negara kita itu hipertensi, maka objektifnya adalah atau tujuannya harus menurunkan dari 20 ke 10 di tahun berapa. Itu contoh. Dalam analisis situasi itu pertama adalah deskripsi masalah. Jadi besaran masalahnya seperti apa, tren dari waktu ke waktu gimana, kemudian masalah ini tuh terjadi pada kelompok masyarakat yang mana, dan efeknya apa kalau masyarakat ini tetap masalah ini tetap dibiarkan. Itu komponen pertama. Itu berkomponen mendeskripsikan sebuah masalah. Yang kedua adalah determinannya. Faktor-faktornya apa sih yang menyebabkan masalah ini? Misalnya, let's say, masalahnya hipertensi. Hipertensi ada 20%. Trennya gimana? Trennya dalam 10 tahun terakhir naik 2 kali lipat. Dari sebelumnya 10% di 2016, sekarang 2026 jadi 20% misalnya gitu ya. Kemudian ini pada kelompok mana aja? Misalnya ini lebih banyak terjadinya justru pada kelompok masyarakat miskin gitu misalnya ya. Dari situ efeknya apa? Efeknya kalau tetap dibiarkan, ini akan membebani sistem kesehatan, akan banyak orang-orang usia produktif meninggal dan lain-lain. Itu efeknya kayak gitu ya. Itu baru deskripsi. Maka faktor kedua, tahap kedua, komponen kedua, determinannya apa sih menyebabkan hipertensi ini tinggi? Bisa dari sisi perilaku, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Misal dari sisi perilaku, dietary intake-nya yang tinggi sodium. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, yang keempat, dan lain-lain dicari itu misalnya faktornya apa. Yang berikutnya adalah analisis respons. Nah, dari sini kita baru ngomong apa namanya? Sebetulnya pemerintah sudah punya program A, B, C, D, dan E gitu ya. Itu analisis responnya. Misalnya untuk mencegah hipertensi sudah digalangkan ke setiap posyandu untuk melaksanakan senam bersama, aktivitas fisik bersama, kemudian pengecekan secara rutin dan lain-lain gitu ya. Kemudian komponen kelima, gap-nya. Nah, meskipun udah ada program-program ini, kenapa masih ini terjadi? Nah, ini kita bisa elaborasi dari sisi apa namanya lingkungan seperti apa. Misalnya di lingkungannya, kenapa misalnya pada akhirnya meskipun udah ada program hipertensi tetap tinggi, ya karena yang ikutan program tersebut sedikit. Dari total 100 warga yang ikutan cuma 10 orang gitu, sisanya pada enggak gitu ya. Itu kan gap kan. Atau misalnya ya udah ada program tapi belum terimplementasi, udah ada posyandunya tapi belum terimplementasi gitu misalnya. Program-program yang physical exercise bersama. Nah, itu contoh bagaimana komponen analisis situasi itu dibangun ya. Mulai dari mendeskripsikan masalah, determinannya apa, respons terhadap masalah tersebut untuk menyelesaikannya seperti apa, program yang berjalannya kayak gimana gitu ya. Dan yang terakhir adalah komponen keempat, kesenjangannya dilihat. Sudah kenapa meskipun ada program masih tetap terjadi. Nah, kalau teman-teman bisa memproduce dokumen tersebut, itu gampang untuk mengconvince donor untuk memberikan apa istilahnya itu funding gitu ya, memberikan pendanaan. Beberapa hal saya skip karena waktunya juga udah makin ini gitu ya. Salah satu yang harus dicek itu adalah analisis orang, tempat, dan waktu. Jadi ketika melihat suatu masalah, ini lihat orangnya siapa aja sih yang paling terkena masalah ini, kapan masalah ini lebih banyak terjadi, di mana. Dari situ kita bisa
melihat gitu ya. Misalnya masalah besar kita adalah tingginya angka kecelakaan di jalan raya. Terus setelah dicek, siapa orang yang paling banyak kena? Laki-laki usia produktif gitu misalnya. Dicek lagi gitu kan, kapan ini terjadi? Misalnya sebagian besar terjadi di jam-jam lewat jam 12 sebelum jam 4 gitu misalnya. Maka ini bisa 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 dari situ bisa terlihat gitu ya, ketika polanya seperti itu, maka berarti yang terjadi adalah kenapa orang-orang banyak kecelakaan itu bukan karena faktor jalannya, tapi karena memang eh, banyak orang-orang yang sudah kelelahan gitu ya. Kan periode ngantuk itu setelah eh sorry, bukan setelah jam 12, setelah jam 12 bukan periode ngantuk. Periode ngantuk itu setelah subuh, setelah jam 4. Itu sangat ngantuk, maka maka yang paling banyak terjadi kecelakaan setelah subuh gitu kan, setelah jam 4 sampai jam 6 itu periode periode krusial, periode krusial. Karena orang-orang masih pada ngantuk dan lain-lain. Jadi penyebabnya akhirnya human error gitu kan, bisa kita simpulkan. Tapi misalnya kalau kecelakaannya terjadi lebih banyak di siang hari, di tempatnya itu-itu aja, berarti yang salah itu infrastrukturnya. Entah jalannya rusak atau seperti apa, kayak gitu ya. Itulah yang banyak menyebabkan kecelakaan. Jadi eh, kita perlu menganalisis orang, waktunya kapan, tempatnya di mana. Kalau misalnya ada masalah, dari situ kita bisa membedakan. Kita juga lihat determinan kesehatannya, perilakunya seperti apa, kayak gitu ya. Saya nggak akan terlalu banyak emphasize di sini karena teman-teman bisa baca sendiri dan untuk blaming perilaku itu paling gampang gitu ya. Tapi yang harus yang perlu kita lihat misalnya adalah determinan sosialnya gitu kan. Apa sih determinan sosial? Itu mencakup kondisi tempat orang lahir, tumbuh, belajar, bekerja, dan menua gitu. Jadi faktor-faktor ini sebetulnya faktor upstream gitu kan. Faktor-faktor yang di atas. Faktor-faktor yang menjadi pangkal utama gitu. Ada sebuah cerita. Eh ada seseorang yang sedang berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba ketika dia lagi asik berdiri di pinggir sungai, dia melihat ada orang yang tenggelam. Hampir tenggelam di sungai. Kemudian dia loncat ke sungai, dia menolongnya. Begitu dia sampai ke pinggir sungai, bersama orang yang dia tolong tersebut gitu ya untuk menyelamatkan, tiba-tiba dia melihat ada orang lagi yang sedang bersusah payah menyelamatkan dari tenggelam. Dia tolong lagi, dia bawa lagi ke pinggir, ternyata pas sampai pinggir ada lagi gitu kan. Saking sibuknya kita nolongin orang-orang yang mau kecebur itu, sampai kita lupa siapa sih yang nyeburin orang-orang itu gitu kan. Nah sama determinan kesehatan juga kayak gitu. Saking kita fokusnya memastikan bahwa orang-orang itu minum obat, orang yang hipertensi itu minum obat secara rutin, kita sampai lupa menyelesaikan masalah siapa sih yang menyebabkan atau apa sih yang menyebabkan orang-orang itu kena hipertensi gitu ya. Nah, itulah peran dari determinan sosial kesehatan. Jadi bisa jadi masalah kesehatan ini ya ada bukan serta-merta karena faktor kapasitas layanan kesehatannya yang rendah, tapi mungkin karena faktor ekonomi masyarakatnya, faktor pekerjaan gitu ya. Saya pernah cerita juga gitu kan. Saya termasuk orang yang punya berat badan lebih gitu kan. Overweight. eh Kenapa saya overweight? Apakah saya nggak mau exercise? Ya bukan nggak mau. Ya satu juga malas gitu kan. Yang kedua, faktor yang paling penting itu adalah nggak ada waktu. Kenapa nggak ada waktu? Karena pekerjaannya sangat ketat. Kenapa saya harus bekerja dengan sangat ketat gitu kan? Karena pekerjaan yang santai-santai itu tidak menghasilkan uang gitu kan. Jadi salahnya di mana gitu kan?
Ya salah semua di semua aspek gitu kan. Kenapa kita tidak bisa menyediakan pekerjaan yang nyantai tapi layak gitu ya. Kalau teman-teman lihat kenapa misalnya orang orang Eropa bisa sekalinya libur tuh sebulan di Bali gitu ya. Sebulan di Bali, entire month di Bali gitu kan. Ya salah satunya karena pekerjaan mereka sudah memberikan work life balance. Dan di situ di kita kan nggak mungkin seminggu berturut-turut aja atau 2 minggu berturut-turut aja kita cuti di luar cuti menjelang hari raya udah dipecat gitu kan. Apalagi kayak orang-orang barat yang cutinya sebulan gitu kan. Nah, itu pada akhirnya menjadi determinan juga gitu ya. Kenapa misalnya di kita pada akhirnya banyak yang kena mental dan lain-lain. Faktor lingkungan eh, tidak tersedia atau misalnya kenapa kenapa kasus kasus penyakit paru kronis itu banyak terjadi di Jakarta ya. Salah satunya adalah karena polusi. Kenapa polusi itu banyak terjadi? Apakah apakah karena kendaraan? Yes gitu ya. Tapi di luar kendaraan, polusi Jakarta juga disumbangkan oleh pabrik-pabrik dan juga PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Pertanyaannya apakah kita harus stop pabrik-pabrik? Ya enggak juga gitu kan. Tapi sebetulnya pabrik-pabrik bisa merekayasa limbah mereka di udara gitu kan. Sehingga yang keluar itu kualitas udaranya bagus. Apakah itu nggak mungkin? Mungkin. Contohnya apa? Contohnya di Jerman. Jerman itu produsen Volvo, BMW, ada pabriknya gitu kan di Jerman. Tapi orang Jerman itu minum air dari keran, di kita enggak gitu kan. Apakah pabrik mobil itu tidak menghasilkan limbah? Menghasilkan. Tapi karena government-nya ketat, sehingga limbah-limbah yang keluar itu harus memenuhi di bawah baku mutu lingkungan. Sehingga masih bagus kualitasnya. Nah, di kita kan enggak gitu kan, dibiarin aja. Kenapa? Karena investment untuk pengelolaan limbah itu mahal, tapi nggak mau tegas kita supaya investor mau dan lain-lain. Investor juga kan culas cari cari untung aja, dia mau cari yang murah aja. Tapi sebenarnya kalau negaranya tegas ya siapa sih yang nggak mau bangun di Indonesia dengan penduduk banyak, marketnya besar. Proses yang penting lainnya adalah need assessment, kepanjangan. Nah, setelah teman-teman misalnya menganalisis masalah, tadi menganalisis masalah itu kan panjang ya, ada 4 komponen tadi kan, yang dijabarkan secara detail. Nah, kita harus memiliki satu paragraf yang mensummary itu semua gitu kan. Karena kalau kita berbicara ingin mempengaruhi kebijakan, pengambil kebijakan itu nggak punya banyak waktu untuk membaca semua laporan kita. Tapi key point-nya gitu kan. Dulu saya pernah ikut pelatihan komunikasi sampai istilahnya itu elevator pitching gitu kan. Jadi bagaimana kita meyakinkan investor, meyakinkan donor, program kita bagus selama 2-3 menit saat kita berada di lift. Cepat tapi meyakinkan gitu. Nah, problem statement juga sama gitu ya. Setelah kita tahu menjabarkan, tapi apakah nggak penting yang lain? Penting juga gitu kan. Karena begitu orang tertarik pasti orang akan melihat lebih detail lagi kan. Cuman yang singkat inilah yang menjadi kunci utamanya. Oleh karena itu kita harus bikin problem statement. Problem statement itu apa isinya? Problem statement itu biasanya ada tulisan besaran masalah, kelompok sasarannya siapa, lokasi, konteks, dan lain-lain. Langsung saja mungkin saya kasih contoh. Ini contoh problem statement gitu ya. Prevalensi konsumsi minuman gula harian pada siswa SMP dan SMA di kota X
mencapai lebih dari 40%. Menurut survei kesehatan di daerah tersebut, terjadi peningkatan overweight dari sekian sampai sekian. Nah, ini penyebabnya, ketersediaan minuman sehat di kantin rendah, promosi produk gula intensif, dan lain-lain. Nah, ini determinannya. Jadi, besaran masalahnya ada, spesifiknya seperti apa, trennya juga dia tuliskan, dan apa penyebabnya juga dia tuliskan. Ini contoh problem statement yang baik. Dari situ kemudian kita juga perlu untuk memprioritaskan masalah. Ada beberapa metode untuk memprioritaskan masalah. Ada yang namanya metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Urgency adalah seberapa mendesak masalah ini harus segera diselesaikan. Perlu cepat-cepat apa enggak? Karena ada masalah besar tapi nggak bisa selesai cepat-cepat. Hipertensi itu nggak bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi dari sisi urgensi mungkin ya nggak se-urgent misalnya kalau terjadi polio gitu ya. Kalau ada satu kasus polio itu langsung urgent harus segera diselesaikan karena potensi untuk menular ke yang lain. Dan kenapa urgent? Ya karena cepat menularnya gitu ya. Kemudian serius, once seseorang kena polio, maka dia bisa menjadi disable gitu kan, jadi disabilitas, dari memiliki disabilitas gitu ya pada kakinya dan lain-lain. Orang yang terkena hipertensi serius nggak? Serius dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendek selama dia self care behaviornya bagus, minum obatnya rutin, exercise-nya jalan, menghindari makanan minuman yang tinggi gula dan lain-lain, kok gula sih, garam dan lain-lain itu bisa tertangani gitu kan. Tapi apakah kalau dibiarkan terus nggak serius ya tetap serius gitu kan. Growth perkembangannya. Ada beberapa metode lain sebetulnya gitu ya. Seperti yang atas ini linear additive models. Ada indikatornya tuh cost effectiveness, severity, keparahan, dan pada orang kaya itu gimana, dan siapa yang kena. Kalau misalnya eh pneumonia gitu ya, untuk menyelesaikan masalah tuh pneumonia itu cost efektif. Kemudian severe, kalau misalnya orang kena pneumonia itu bisa menyebabkan kematian. Pneumonia siapa saja yang menderita pneumonia? Poor gitu, misalnya orang-orang yang miskin. Kemudian dia pada usia anak-anak, yes, maka dia jadi pilihan pertama. Ini skip saja. Ini juga bisa dibaca. Nah, sekarang tugas kelompok teman-teman semua. Saya minta teman-teman itu untuk menyusun analisis masalah, dan juga sampai pada akhirnya teman-teman menyimpulkan prioritasnya yang mana gitu ya. Eh, Teman-teman bisa milih isu kesehatan, nggak terbatas pada yang ada di slide ini. Kemudian cek data sekunder, nggak cuma sekedar ngasal, nggak gitu ya, harus berdasarkan sumber data. Kemudian eh, buat analisis situasi yang lengkap, yang 4 komponen tadi yang sudah saya sampaikan, dan juga nanti buat problem statement-nya. Jadi ada satu paragraf singkat yang menggambarkan itu semua. Nah, sebelum mulai kuliah minggu depan, saya minta nanti saya akan random eh, 2 atau 3 kelompok untuk presentasi analisis masalahnya yang sudah dibuat seperti apa. Nanti akan langsung saya kirimkan PPT ini ke PJ sehingga teman-teman bisa langsung lihat. Ada pertanyaan untuk materi maupun tugasnya, teman-teman?
Jadi saya tidak berencana bikin ujian tulis ya, karena ujian tulis tidak efektif in this apa ya, in this situasi tidak efektif gitu kan. AI bisa mengerjakan semuanya, jadi saya lebih ingin mungkin kita berfokus pada proses perkuliahan sehingga penilaian-penilaian diambil dari proses perkuliahan ini. So ada pertanyaan teman-teman semua. Jadi nanti sebelum saya ngasih materi minggu depan, eh, saya akan meminta beberapa kelompok untuk presentasi apa yang sudah dibuat dari analisis masalah sampai punya problem statementnya seperti apa, prioritas prioritas priority settingnya juga seperti apa. Formatnya gimana? Bebas. Yang penting memenuhi semua komponen yang saya sampaikan di materi ini. Iya, PPT-nya udah saya kirim ya ke chat box. Silahkan teman-teman download supaya nggak lupa saya. Silahkan, ya terserah milih isu kesehatan menurut teman-teman itu prioritas untuk diselesaikan. Jadi teman-teman nanti punya perbandingan ya beberapa isu dan pada akhirnya kenapa teman-teman sampai memilih isu tersebut yang jadi prioritas menurut teman-teman semua. Dan isunya nggak terbatas yang tertulis di PPT ini ya, bebas. Karena siapa tahu di luar ada isu lebih penting lagi. Any questions, comment, suggestion? Oh iya, materi minggu lalu ada beberapa part yang belum saya translate. Nanti saya translate dulu ya. Saya rencananya weekend ini menyelesaikan minggu-minggu kemarin saya belum sempat gitu ya ngurusin eh apa namanya UMJ, tapi insya Allah weekend ini mungkin Sabtu Sabtu atau hari Minggu ini agak luang, jadi saya mencoba menyelesaikan banyak hutang-hutang saya di ini. Termasuk saya juga belum merespon eh apa Livia kemarin ini sempat sempat WA terkait dengan mata kuliah di paket sebelumnya dan lain-lain. Ini tuh nggak di-record kan? Iya, iya soalnya pakai Zoom kampus. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.